ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Dengan ucapan syukur, kami umat-Mu hari ini tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Hati kami sujud menyembah kepada-Mu pada hari ini di rumah-Mu, pada hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Engkau, hari yang Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Bahkan sesungguhnya kamilah yang perlu Engkau Tuhan. Datang dengan ucapan syukur bahwa hari demi hari dan 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami.
Dan memang Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah. Ada badai, ada topan. Demikian juga dalam kehidupan kami. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak persoalan yang tidak kami mengerti. Namun Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, bukankah ini satu bukti bahwa Engkau memberikan kami kekuatan, bahwa Engkau memberikan kami kemenangan, damai dan sukacita itu Engkau taruh di dalam hati kami. Dan hari ini adalah hari kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, karena ternyata kami ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu Tuhan, karena Engkau kenal kami secara pribadi. Lebih daripada itu, Engkau tahu permasalahan kami. Lebih daripada itu, karena Engkau mengasihi dan mau melakukannya bagi kami. Dan inilah ucapan syukur dalam suatu ibadah. Demikian juga Tuhan, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan dan kebajikan-Mu yang sudah Engkau lakukan bagi kami, juga pada hari ini, demikian juga pada hari-hari mendatang. Adalah suatu jaminan ketika kami percaya dan setia, maka Engkau juga lebih setia dan lebih mengasihi kami. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau yang tahu persis keberadaan kami, dan Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu saya selalu berdoa buat saudara, agar saudara tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, karena setiap bulan, bukan? Jadi hari ini kita bersama-sama bisa menikmati perjamuan kudus, dan saudara-saudara yang di rumah, dimanapun kau berada mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan juga menjamah kita semua. Kita akan baca satu ayat, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Dah, sampai situ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja membaca satu ayat yang kayaknya agak bertentangan, bukan? Dikatakan Yesus membuat begitu banyak mujizat. Begitu banyak artinya bukan satu, bukan dua, tapi banyak mujizat. Begitu baiknya Yesus, begitu mengasihi dan mau melakukan. Ada orang bisa tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak bisa. Tetapi Yesus bisa dan mau. Lalu dia melakukan banyak mujizat. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat berikutnya? Tetapi mereka tetap tidak percaya. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Bapa sebagai anaknya yang tunggal, bahwa Yesus itu yang memberikan jalan keselamatan, dan dibuktikan Yesus melakukan banyak mujizat seperti yang dipohonkan kepada Bapaknya.
tapi tetap saja mereka tidak percaya. Bersyukurlah kita yang percaya. Suatu ketika Thomas juga nggak percaya ketika teman-temannya bilang, aku sudah bertemu dan ternyata Yesus sudah bangkit loh. Bener, swear aku lihat. Kau lihat hantu barang? Kagak, bener, kalau hantu itu aku paham. Katanya hantu itu tidak nelapak di bumi. Tapi Yesus, aku lihat kakinya nelapak. Tapi Thomas tetap tidak percaya. Kata Thomas, sebelum aku cucukkan jariku pada tangannya yang bekas paku dan mencucukkan jariku pada lambungnya yang ditembus oleh tombak itu, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, apalagi orang-orang Yahudi, bahkan muridnya sendiri aja nggak percaya, ya tahu? Tapi untunglah Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia, dan manusia seperti kita, namun dia itu penuh dengan kasih. Dia datang kembali kepada Thomas dan kita sudah tahu ceritanya. Lalu Thomas jadi percaya. Yesus bilang, Thomas, kau lihat, engkau cucukkan jarimu, lalu engkau percaya. Jangan kau tidak percaya lagi. Lalu Yesus bilang kemudian, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi apa? Iya, tapi percaya. Katakan, Tuhan, itu adalah aku. Aku tidak mengalami ketika engkau menjadi manusia, tapi aku percaya. Sebab aku merasakan dalam kesehari-harianku. Begitu bukan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita masih ada sampai hari ini, memang banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang kita juga sampai nangis, bukan? Tuhan, kepada siapa lagi aku harus bercerita tentang masalahku? Tuhan, kepada siapa lagi aku harus memohon? Kayaknya engkau begitu jauh, bahkan orang yang terdekat sekalipun sepertinya sudah tidak peduli lagi. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan memang tidak bisa melihat dalam wujudnya seperti kita, tapi kehadirannya, pertolongannya, jalan keluar yang diberikan membuat engkau menjadi tetap percaya. Tetapi yang kita baca tadi adalah mereka tidak percaya. Walaupun begitu banyak yang dibuat mujizat-mujizat, semuanya demi kebaikan, untuk membuktikan siapa Yesus sebenarnya, tetap aja nggak percaya. Tetapi hidup harus terus berjalan, dan masalah demi masalah pasti kita hadapi. Ketika engkau menghadapi masalah yang baik, ya, banyak berkat gitu ya, sehat, itu mah nggak usah kita ceritakan, pasti semuanya juga sukacita. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita hadapi yang tidak baik, ketika kita menghadapi yang di luar keinginan kita gitu ya. Nah, untuk menghadapi sikap yang seperti itu, ya, saya mau sampaikan dari tempat ini yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap dan tanggapan kita itu sangat menentukan keberhasilan kita menang ataupun kalah terhadap persoalan itu. Ya, tentunya kita harus menang, bukan? Nah, itu dia, ingat baik-baik, sikap dan tanggapan kita itu sangat menentukan. Kita baca ya. Markus pasal 6 mulai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan.
Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita tadi baru saja baca Yesus tersiarlah kabar, semua orang mengenal, mendengar. Jadi ketika Yesus mendarat di Genesaret kah atau di mana, orang langsung tahu, wah rame. Yesus boy, Yesus nih baru mendarat nih, ayo buruan-buruan, kasih tahu tetangganya, kasih tahu temannya, woi Yesus nih, Yesus, ada Yesus, buruan-buruan. Iya, berlari-larian semua. Ada yang bawa orang sakit, ada yang di mana aja deh pokoknya, mau di jalanan, mau di bait Allah, bahkan di pasar katanya ya, itu pokoknya digeletakin taruh. Ya bahkan mereka mohon, ya Yesus, ya mohon deh izinkan kami bagaimana kayak caranya, kami pegang ujung jumbanya kek, atau engkau tumpangin tangan kek, atau enggak, pokoknya tolong supaya kami sembuh, tolong deh Yesus, gitu ya. Di desa-desa, di kampung-kampung, semua bergesa-gesa kasih tahu teman-temannya, oh, ini ada berita baik gitu. Dan Yesus yang murah hati, Yesus menyembuhkan mereka semua. Yesus nggak pakai nanya dulu, woi sakit apa kau? Ya salahmu sendiri, siapa suruh kau? Kau jahat kali sama orang ya, dapat hukuman. Nggak begitu. Atau canda, siapa kau? Kenapa kau sakit? Kau itu gimana? Kaya apa miskin? Nggak ditanya begitu. Tanyalah gue, kenapa kau? Kau keturunan dari mana? Oh, bukan keturunan kami. Udah minggirlah kau. Nggak begitu Yesus. Yesus yang murah hati, ya Yesus datang untuk menyembuhkan semua. Sama seperti tadi juga begitu yang kita baca, ya Yesus menyembuhkan, tapi mereka tetap aja nggak percaya. Nah yang berikutnya yang kita baca, kemanapun Yesus pergi, mereka begitu berantusias, kasih tahu teman-temannya, dan mereka bawa permasalahan mereka, kesusahan mereka, masalah mereka, dan Yesus menyelesaikan semuanya itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau engkau menghadapi masalah, sikap kita itu menentukan kita menang atau kalah dalam menghadapi masalah itu. Bisa nangkep nggak sih? Ya, bisa ya? Ya, lihat mereka semua. Begitu dia kenal Yesus, dia dengar Yesus mendarat aja tuh di Genesaret, ya mereka nggak diem aja, ya udah, emang begitu, namanya juga Yesus, emang pekerjaannya sih, biarinin aja. Oh enggak, ya mereka tahu, mereka bangkit, bangun, kejar, ya kejar untuk bertemu Yesus, dan mereka mendapatkan jawaban. Yang sakit disembuhkan, ya mungkin ada yang bukan sakit badannya, sakit terluka hatinya juga bisa, ya nggak tahulah bagaimana caranya, namanya juga Yesus, ya begitu dia ketemu Yesus langsung rasanya semua berubah gitu, dan dikatakan semua disembuhkan. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, jangan terus jadi putus asa, jangan terus ya udah biarin aja. Oh tidak, ya justru engkau harus bangkit seperti mereka. Mereka kejar, ya kan, melakukan sesuatu, cari di mana Yesus berada. Seperti hari ini kita di tempat yang tepat, di mana Yesus berada. Yesus ada tentu pasti di rumahnya, di rumah Tuhan. Saat kita berada, ya saat kita ikut dalam suatu ibadah,
dan Yesus hadir. Firman Tuhan berkata, apabila 2 atau 3 orang saja bersekutu memanggil namaku, demikian firman Tuhan, maka aku akan hadir. Ketika engkau di rumah berdua atau bertiga, ya engkau bersekutu sehati, ya engkau mulai memuji Tuhan, memuji Allah, dan Dia sudah hadir di situ untuk mendengarkan keluh kesahmu, untuk memberikan jawaban. Dia itu siap banget, ya. Dia tuh nggak pakai pilih-pilih siapa kau, asal usulmu, keadaanmu, ekonomimu, keturunanmu, pendidikanmu, dan lain. Tidak, Dia lihat hatimu, Dia lihat hati kita. Jadi sikap kita sangat menentukan. Kita tidak tetap diam, kita percaya, kita kejar, kita cari Yesus, kita sujud dengan rendah hati. Mereka memohon, dikatakan, supaya diizinkan untuk memegang ujung jumbai, ujung jubahnya itu, ujung jumbanya saja, atau memohon sesuatu. Jadi dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Yesus, dan engkau akan mendapatkan jawaban itu. Oke? Hal yang kedua, bagaimana sikap kita? Yang kedua adalah tetaplah teguh saat menghadapi masalah. Saat menghadapi masalah, tidak engkau jadi lari ke sini, lari ke sana, tanya sini, di mana ya? Oh, di sana ada pertolongannya, di sana ada, tapi ada syaratnya tuh. Ya 3 hari begini, ada syaratnya, makanannya harus begini. Tidak, tetaplah engkau percaya Tuhanmu, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ada banyak contoh kita bisa lihat. Oke lah, kita akan baca ya. Bilangan pasal 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Halo Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini satu contoh nih. Suatu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, suatu bangsa yang dijanjikan keluar dari tanah perhambaan akan ke suatu tempat yang memang disediakan bagi mereka. Pemimpinnya juga bukan sembarang pemimpin, seorang yang bernama Musa. Tetapi hari itu, ketika menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Katanya, Musa, kau bener-bener ya, seharusnya aku tuh mati di sono, suatu tempat yang nyaman, berlimpah susu dan madu. Tapi sekarang kau bawa kami di sini nih, menderita nih di padang gurun. Bukan cuma menderita, engkau lagi pakai sok-sokan mau jadi pemimpin atas kami. Woi, emangnya kau siapa? Gitu bukan? Karena masih banyak tua-tua. Kalau Musa pinter, masih banyak yang lebih pinter. Kau tahu bangsa Israel itu pinter semua, smart semua. Jadi ketika bersungut-sungut, bukan nggak mungkin perkataan itu keluar. Kau mau jadi pemimpin ya atas kami? Emang kau ini siapa? Gituin. Kau melakukan itu, aku juga bisa. Itu mah gampang. Tuh begitu. Tetapi ya, keadaan bersungut-sungut seperti itu sangat mendukakan hati Tuhan, sangat mengecewakan. Jadi yang kedua, kalau menghadapi masalah, ya tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan jangan bersungut-sungut. Ya, ini mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka dipatok sama ular tedung, mati semua. Sebetulnya berkat apa kutuk, ya, itu diberikan pilihan kepada kita, kata firman Tuhan. Ya, kita yang pandai, tentu kita milihnya berkat, bukan? Iya dong, masa maunya kutuk? Nah, itu sebabnya jangan bersungut-sungut.
Iya Pak Pendeta, aku sih bukan bersungut-sungut, tapi memang keadaannya begitu. Iya Pak Pendeta, bagaimana nggak mau itu? Ini bapaknya biasanya tiap bulan nih bawa sekian. Udah tahu apa-apaan tambah mahal nih, malah berkurang. Katanya dari sononya itu dapat potongan-potongan dari tunjangan. Bagaimana kita mau nggak bersungut-sungut? Halo? Ya nggak salah, tapi juga kurang tepat. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu Dia menciptakan kita telinga, masakan Dia nggak bisa dengar ketika engkau berdoa memohonkan sesuatu. Bahwasanya Tuhan itu Dia menciptakan mata, kata pemazmur, masakan Tuhan tidak bisa lihat. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu Dia menciptakan hati, masakan Tuhan tidak bisa merasakan. Jadi ketika engkau kesulitan pun, engkau ada masalah pun, sesungguhnya ada satu pribadi, dia enggak pernah tinggalkan engkau. Dia tetap bersama dengan engkau. Jadi alangkah baiknya kalau dalam kesulitanmu engkau sujud, engkau datang kepada Tuhan, engkau cerita, ya, dan Dia tahu persis. Tidak ada yang sukar, Dia bisa buka jalan. Jadi yang kedua, jangan bersungut-sungut ya. Bisakah engkau tetap tersenyum dan mempercayai Tuhan? Dia akan buka jalan. Kalau nggak percaya, jajal deh. Robah mindsetmu, cara engkau berpikir, cara engkau bertindak. Datanglah lebih dekat, lebih kenal kepada Tuhan, dan Dia juga ingin lebih dekat kepadamu. Oke, yang terakhir, kalau engkau menghadapi permasalahan, apa sikapmu? Saya mau katakan dari tempat ini, tetaplah setia dan tetaplah melayani Tuhan. Yang terakhir adalah tetaplah setia, tetaplah melayani Tuhan. Kenapa begitu? Ada. Wah, udah deh. Ternyata begini ya. Ya udah deh, sampai di sini saja. Ya, terima kasih ya Bapak Pendeta. Terima kasih, udah saya cukup deh sampai di sini doang deh. Udah, dah. Say you, say me, say goodbye. Ada yang seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, tetaplah setia, tetaplah melayani Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Bukan Tuhannya yang kurang sanggup, bukan Tuhannya yang kurang mampu untuk mengatasi permasalahan kita. Mungkin Tuhan menunggu sampai kita betul-betul siap untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin Dia sedang mengajarkan kita supaya kita lebih bisa mengucap syukur ketika engkau menerima berkat yang berlimpah-limpah, tidak membuat engkau menjadi tinggi hati. Lalu Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia tapi pada akhirnya engkau binasa. Lalu Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan satu ayat terakhir berkata demikian, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini satu ayat yang betul-betul bisa menghibur setiap kita. Ini satu ayat yang betul-betul yang Rasul Paulus katakan dalam ilhaman Roh Kudus pastinya, bahwa ayat ini adalah buat kita semua. Jangan pernah goyah, tetaplah teguh dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Enggak akan sia-sia. Tuhan tahu persis, Dia kenal kita, Dia tahu permasalahan kita. Tunggulah sampai Dia bekerja. Kalau banyak orang enggak percaya, bahkan menghujat, bahkan menyakitimu, bahkan menyalahkanmu, membuat engkau bersedih, bahkan membuat sampai engkau menangis, ya, saya katakan itu enggak salah.
Yesus pun mengalami hal seperti itu ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, apa sih yang dibuat oleh Yesus? Apakah dia menyakiti? Apakah dia merugikan? Apa dia melakukan sesuatu yang tidak baik? Justru yang dilakukannya semua baik. Ketika mereka memohon kesembuhan, diberikan kesembuhan. Ada 5.000 orang mau pulang, katanya jangan disuruh pulang, kasih makan. Dan semua dikasih makan sampai kenyang. Dan masih banyak lagi yang Yesus buat. Tapi apa yang dia terima? Pada akhirnya mereka tetap membenci, mereka tetap memusuhi, dan semua ada di dalam rencana Tuhan. Sampai akhirnya dia ada di atas kayu salib. Demikian juga hidup kita semua. Apa yang kau alami, apa yang harus kau hadapi, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan kita percaya seorang bapa yang mengasihi anaknya, dia nggak akan memberikan yang jahat. Tapi pada akhirnya kita akan melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yesus adalah contoh, dia adalah teladan, membuktikan bahwa kasihnya tidak berkesudahan. Jadi engkau tidak sendiri, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah membuktikan bahwa dia mengasihi kita dan dia mati untuk kita agar kita hidup dan bersuka cita. Tetaplah kuat, giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan, karena semuanya itu tidak sia-sia. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga, tim perjamuan kudus, singer, song leader mempersiapkan diri. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baik. Katakan dia jamah segenap hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Semua tak berubah dan aku Dia jamah hidup kita. Ya Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baik. mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Ya Tuhan, kami umat-Mu, hati kami sujud menyembah Engkau. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur dan itu untuk kesembuhan kami. Darah-Mu tercurah, itu untuk pengampunan kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan tubuh-Mu dan yang minum darah-Mu, maka tubuh-Mu menyatu dalam kehidupan kami, darah-Mu juga mengalir dalam hidup kami. Ketika dia sakit, di dalam nama Yesus maka disembuhkan. Dan darah-Mu itu Tuhan mematahkan kutuk-kutuk keturunan, mematahkan segala dosa-dosa. Engkau jamah kami, jadikan kami hidup baru bersama dengan Engkau untuk menikmati berbagai berkat yang Engkau janjikan, sebab kutuk itu sudah dipatahkan dan ditebus oleh Engkau sendiri. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, ketika sakit dia disembuhkan dalam nama Yesus, dan darah Yesus menyucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah jamah sekarang hidupku, dan beri damai. Semua telah berubah ketika Yesus menjamah kita. Telah berubah dan Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah kita hari ini. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan percaya, Tuhan telah menjamah kita. Ya Tuhan, hidupku perlu disucikan dan dijamah oleh Engkau. Di hatiku semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dan juga saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, kau pegang roti di tangan kananmu,
Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini menjadi jimat, begitu ya, tidak. Tetapi ketika engkau makan tubuh Kristus dan kau percaya, sebab firman berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Ketika engkau makan dan kau percaya, Tuhan yang menjamah engkau jadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kau pegang anggur, kau angkat tinggi dan kau percaya bahwa ini adalah darah yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Siapa yang tidak berdosa? Tetapi upah dosa itu maut. Lalu darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan kau diampuni. Hatiku percaya. Yang percaya, angkat pujiannya ini dengan iman. Ini saatmu Tuhan untuk bekerja. Selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami sembah. Selalu aku percaya Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Kau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau membasahi tanah yang kering, memberikan damai dan sukacita, memberikan pengharapan, dan Engkau Allah yang hidup, yang akan terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih buat korban-Mu, tubuh dan darah-Mu, membuat kami selalu sehat dan tetap kuat, dan dalam perjalanan hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati oleh perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku.
Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darahmu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di surga yang mulia, hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.